Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda mulai menyembah-nyembah patung Maria, berdoa secara khusus di depan patung Maria, dan juga dengan doa rosario ini yang besar sekali, segala macam rosario Anda keluarkan dengan dari yang paling kecil dan lebih besar lagi, dari yang baunya harum rosarionya sampai yang baunya penguk karena selalu dipakai atau disimpan lama malahan, dan juga yang besar seperti ini. Dan Anda mulai berdoa novena 3 Salam Maria. Pasti Anda ada maunya. Anda sedang panik, Anda sedang merasakan emergensi, Anda sedang berada di dalam kabut atau dalam suatu badai rumah tangga atau keluarga atau hidup Anda sendiri. Entah itu mau ujian, novena 3 Salam Maria. Entah itu mencari pekerjaan, novena 3 Salam Maria. Entah itu supaya mendapatkan jodoh, 3 Salam Maria novenanya. Entah itu supaya rezeki berjalan baik, menjual rumah supaya lancar, menjual tanah lancar, supaya mendapatkan pekerjaan yang pas, novena 3 Salam Maria. Saya tahu Anda semua, kalau Anda buka-bukaannya puji syukur nomor 215, yaitu novena 3 Salam Maria, pasti ada maunya. Pasti Anda punya keinginan sesuatu. Pasti Anda berada dalam ketidaktenangan, dalam badai, dan juga tentu saja dalam kehidupan yang sedang dilanda sesuatu masalah. Dan Anda mau keluar dari situ. Ya kan? Ketahuan kan? Andalanya puji syukur 215, novena 3 Salam Maria. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang situasi para murid yang mengalami badai, mengalami ketakutan. Karena apa? Kapal yang dia tumpangi itu ternyata dilanda angin ribut kesana kemari, dan kapal itu hampir tenggelam. Tetapi Yesus diam saja, Yesus tidur. Maka para murid mulai teriak-teriak, "Yesus, guru, guru, Anda tidak peduli pada kami. Anda tidak peduli sama sekali dengan masalah emergensi ini, badai dalam hidup kami." Dan kemudian Yesus mengatakan, "Tenang, jangan takut." Maka Yesus menghardik badai itu, diam, dan akhirnya ombak menjadi tenang kembali. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa para murid yang sedang kalut karena kehidupannya terancam, karena ada sesuatu yang membuat mereka khawatir, itu membuat para murid teriak-teriak dan merasa Tuhan membiarkan, Tuhan tidak peduli. Para murid teriak-teriak karena ada badai kehidupan, karena ada sesuatu yang membuat mereka terguncang, ketakutan. Mereka tidak berani melangkah mengambil keputusan. Maka salah satu teriak mereka adalah kepada guru, kepada Yesus. Dan itu menjadi kekalutan. Kalau kita doa novena 3 Salam Maria, kita teriak-teriak kepada Yesus lewat Bunda Maria. Kalau kita selalu berdoa rosario dan mohon sesuatu, kita teriak-teriak kepada Yesus dengan perantaraan Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering dalam posisi para murid yang merasa insecure, tidak tenang, yang merasa emergensi, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tetapi kalau hidup biasa, kita kadang-kadang menjadi lupa doa, kita kadang-kadang menjadi lupa novena 3 Salam Maria. Bahkan rosario yang besar di depan mata kita, yang tergantung di tembok-tembok kita, tidak pernah kita lirik. Karena apa? Hidup kita sudah merasa tenang, damai. Hidup kita tidak ada cobaan, tidak ada tantangan, tidak ada suatu keinginan atau cita-cita atau mungkin permohonan khusus. Maka rosario-rosario ini tersimpan di kantong-kantongnya, tersimpan sebagai hiasan di rumah kita.
Tapi kalau kita sudah merasa emergensi, butuh, kita sudah terancam, kita sudah akan tenggelam hidup kita, teriak-teriaklah kita dengan doa kepada Yesus dengan novena 3 Salam Maria. Saudara-saudari yang terkasih, ketika anak-anak mulai ujian dan novena 3 Salam Maria, mulai rajin misa harian, bagi saya itu sesuatu yang positif, bukan negatif. Kadang ada kacamata yang mengatakan, kamu doa hanya mau kalau minta permohonan supaya lancar. Kamu doa hanya karena kamu ingin supaya sukses hidupmu secara jabatan, secara materi, supaya sukses usahamu. Kalau sudah sukses lupa. Tidak. Saya rasa walaupun dalam emergensi saja kita berdoa, memang itu tidak sempurna, tetapi itu sudah tanda baik. Tanda orang tersebut adalah penuh iman. Tanda bahwa orang tersebut percaya bahwa Tuhan bisa dan punya kemampuan untuk melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan hidup kita, atau memberikan apa yang kita impikan, apa yang kita minta. Dan disitulah kita terdorong untuk berdoa, untuk merendahkan diri, mohon di hadapan Tuhan, supaya doa-doa kita dikabulkan. Saudara-saudari yang terkasih, saya merasa sebagai orang yang berusaha berdoa ketika saya membutuhkan. Novena 3 Salam Maria itu akrab dalam hidup saya sejak SD. Ketika mau ujian SD kelas 6, saya berdoa novena 3 Salam Maria supaya lulus. Ketika mendaftarkan ke SMP, saya berdoa novena 3 Salam Maria supaya diterima di SMP yang baik. Ketika saya ujian di SMP, supaya lulus. Ketika saya ujian untuk masuk di SMA, saya pun berdoa novena 3 Salam Maria supaya diterima. Doa itu selalu muncul dan itu terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saya sendiri. Ketika saya mau kembali untuk hidup sebagai imam di Keuskupan Purwokerto ini, tadinya saya menjadi imam dan selama 4 tahun saya ekstradomus, saya tinggal di luar dan saya bekerja sebagai orang kebanyakan. Selama 4 tahun di luar, saya merasa gaji saya sudah cukup. Saya merasa secara ekonomi sudah tertanggung atau sudah aman dan semua bisa tercukupi sebagai orang yang harus kesana kemari dengan kendaraan, sebagai orang yang harus punya rumah, sebagai orang juga yang harus invest sana sini. Saya merasa sudah cukup itu. Tetapi selama 4 tahun saya merasa, kok ini bukan jalan saya? Kok ini bukan yang ditunjukkan Tuhan yang saya cari selama saya ekstradomus tinggal di luar rumah. Maka ketika saya retret, saya juga berdoa sekali lagi dengan perantaraan Bunda Maria, novena 3 Salam Maria, supaya dalam retret saya menemukan kehendak Tuhan. Dan ternyata dalam retret saya, Tuhan mengajak saya untuk kembali dan masuk dari Keuskupan Purwokerto ini sebagai imam yang merasakan bahwa saya akan dipekerjakan kembali oleh Tuhan sebagai imamnya. Saudara-saudari yang terkasih, setelah retret saya masih bingung. Setelah saya memutuskan saya kembali menjadi imam lagi, saya harus kemana? Saya harus bagaimana? Kemudian saya waktu itu resign dari pekerjaan saya. Saya masuk karena begitu selesai retret, saya membaca Kompas, surat kabar, ada iklan di situ untuk rekrutmen sebagai pendamping di tempat-tempat rehabilitasi narkoba di Sentul City. Saya merasa ini mungkin suatu transit saya untuk bekerja di karya sosial, kemanusiaan, sehingga saya bersentuhan dengan kemanusiaan, dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian. Kemudian saya masuk ke situ, apply, dan ternyata saya diterima. Dan di situ saya mencoba untuk
mencari kehendak Tuhan. Nah, dalam pencarian itu sebetulnya kontraknya bekerja di situ, yaitu di rehabilitasi narkoba di Sentul City, tempatnya Romo Somar MSC. Awalnya saya tidak tahu kalau pemiliknya adalah Romo Somar, maka saya diterima dan saya kontraknya 1 tahun. Tetapi dalam proses novena di situ juga, novena 3 Salam Maria, saya terus-menerus mohon supaya diberi petunjuk. Dan ternyata baru 3 bulan di situ, saya ditelepon Monsinyur Sunarko untuk ketemu beliau di Jakarta. Beliau sedang pertemuan atau rapat uskup-uskup KWI di Wisma para Uskup. Dan saya di sela-sela kesibukan beliau bertemu, ngobrol seluruh keinginan saya, pengalaman hidup saya. Dan Monsinyur Narko pada waktu itu, Monsinyur Sunarko almarhum, mengatakan, "Januari kamu masuk." Seakan-akan saya tidak dipermasalahkan selama 4 tahun di luar itu. Saudara-saudari yang terkasih, itu akhirnya kelepasan saya. Bukti Tuhan yang memperhatikan saya dengan perantaraan Bunda Maria. Dengan novena-novena 3 Salam Maria, saya menemukan jalan pada waktu itu dan sampai sekarang saya hidupi. Maka ketika kita normal, itu kita bisa bertanya kemana kita berdoa. Dan ketika kita membutuhkan seperti para murid dalam Injil hari ini, "Tuhan, kami kena angin sakal, kami hampir tenggelam." Maka kita pun juga berdoa, berteriak-teriak supaya Tuhan hadir, membopong kita, mengeluarkan kita dari kesulitan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba jangan hanya kalau kita butuh, kita baru berteriak-teriak kepada Tuhan, minta tolong. Tetapi ketika dalam masa-masa terberkati, masa-masa biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap sanggup membawa bekal rosario, membawa bekal novena 3 Salam Maria, membawa bekal doa-doa kita, agar kita pun merasakan syukur kepada Tuhan, selain permohonan ketika kita mengalami badai kehidupan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.